Halo sahabat Okeara, salam kenal, saya Nancy. Saya akan membawakan rahasia sehat, bugar dan bebas finansial bersama Okeara. Program ini dipersembahkan oleh PT Remote Medical Service, Jakarta. Berdasarkan survei WHO, Badan Kesehatan Dunia, ternyata hanya 5% penduduk bumi yang sehat. Sementara 20%-nya sedang mengalami sakit. Namun yang mengejutkan, 75% penduduk bumi ternyata mengalami kondisi sehat, namun bermasalah. Ciri-ciri sehat bermasalah adalah sebagai berikut. Pertama, mengalami penurunan fisik, seperti rambut mulai rontok, kulit keriput, otot mengecil dan tulang merapuh. Kedua, mulai mengalami penurunan fungsi organ, mulai muncul penyakit dan gangguan pada organ tubuh. Ketiga, mengalami penurunan kognitif dan mental, sering gelisah dan mudah cemas. Keempat, mengalami perubahan gaya hidup dan sosial. Kelima, mulai mengalami susah tidur dan nafsu makan berkurang. Jadi sahabat, jika Anda mengalami salah satu masalah tersebut, itu artinya Anda sedang mengalami sehat namun bermasalah. Ternyata, penyebab sakit atau penuaan tersebut adalah karena selain proses menuanya sel, ternyata stres oksidatif adalah pendorongnya. Stres oksidatif disebabkan adanya radikal bebas atau oksigen yang sangat reaktif dan liar. Tentu saja, stres oksidatif akan menimbulkan kerusakan sel dan DNA, yang menjadi penyebab utama sakit dan penuaan pada tubuh manusia. Selain itu, kerusakan DNA ternyata bisa menjadi faktor genetik yang diturunkan kepada keturunan. Sebagai contoh, penyakit diabetes type 1 disebabkan kerusakan genetika dari keturunan. Stres oksidatif yang ditimbulkan oleh radikal bebas ternyata dipicu oleh faktor luar yang sulit kita hindari. Pertama, paparan sinar ultraviolet berlebih. Kedua, polusi lingkungan dari asap kendaraan, asap industri, pestisida kimia. Ketiga, rokok dan alkohol. Keempat, pola makan tidak sehat. Kelima, kurang aktivitas fisik. Keenam, kurang tidur. Lalu, bagaimana cara mengatasi sakit atau penuaan yang terjadi? Artinya Anda secara fisik tampak sehat, bugar dan awet muda, namun organ dalam juga selalu dalam kondisi prima. Jawabannya hanya satu, yaitu tubuh Anda memiliki cukup antioksidan yang mampu membuat sel memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Karena dalam kondisi stres oksidatif, maka sel tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri, sehingga tidak mampu menangani penyakit, dan penuaan pun terjadi. Antioksidan ternyata diproduksi dari dalam tubuh manusia secara alami, yaitu glutathione, superoxidative mutase, katalah sedam koenzim Q10. Namun sayangnya, jumlah produksi antioksidan dalam tubuh kita secara alami mengalami penurunan jumlahnya sejak kita berusia di atas 30 tahun ke atas. Jadi inilah sebabnya secara alami pula, kita mengalami penuaan dan penurunan fungsi organ. Karena sel menua, Anda juga bisa menambahkan antioksidan dalam tubuh dengan mengkonsumsi tambahan antioksidan dari luar, yaitu sebagai berikut. Pertama, konsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan tinggi, seperti blueberry dan strawberry, teh hijau, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Hanya saja, sebagaimana kita semua ketahui, kebanyakan buah dan sayur kita diproduksi dengan pupuk dan pestisida kimia. Ternyata ini membuat buah dan sayur mengandung residu kimia yang secara langsung menjadi penyebab stres oksidatif dalam tubuh. Kedua, selanjutnya Anda juga mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi, seperti suplemen yang mengandung vitamin C dan E dosis tinggi. Namun, kondisi usus manusia yang kotor, darah yang kotor, membuat antioksidan tidak bisa diserap dan bekerja dengan baik, dan banyak terbuang. Inilah sebabnya, minum suplemen tidak begitu efektif untuk memenuhi kebutuhan antioksidan tubuh. Ketiga, ternyata antioksidan bisa juga dipenuhi dari air minum. Namun tentu saja, tidak semua air minum. Hanya air minum yang mengandung antioksidan yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Lalu bagaimana sebenarnya antioksidan itu mampu mendukung sel tubuh untuk melakukan regenerasi sel atau perbaikan sel yang rusak? Pertama, antioksidan itu mampu melindungi sel-sel yang masih sehat dari terjadinya stres oksidatif yang susah kita hindari. Kedua, antioksidan juga mampu menghambat peradangan pada tubuh. Karena jika terjadi peradangan dalam tubuh, proses perbaikan sel juga akan terhambat. Ketiga, antioksidan mendukung enzim yang bertugas memperbaiki DNA dan protein yang mengalami kerusakan. Keempat, antioksidan menjaga mitokondria, yang merupakan sumber energi sel, dapat bekerja maksimal untuk memperbaiki sel. Jadi sahabat, dengan adanya antioksidan, maka sakit dan penuaan yang disebabkan kerusakan sel, kerusakan organ, akan dapat teratasi. Lalu,
Bagaimana sebenarnya air bisa memenuhi dan membantu proses perbaikan sel dalam tubuh? Mitokondria adalah pusat energi sel. Ibaratnya genset, mitokondria butuh listrik untuk menjalankan fungsinya. Listriknya adalah air. Namun, bukan air biasa, tapi yang bisa menembus mitokondria dan mengandung antioksidan saja yang bisa melakukannya. Ketika air yang mengandung antioksidan bisa menembus masuk ke dalam mitokondria, maka mitokondria dapat menjadi energi sel untuk melakukan perbaikan sel, maka Anda menjadi sembuh, sehat dan mudah kembali. Sebelum mengenal air yang mengandung antioksidan, mari kita belajar bersama beberapa tipe air berikut ini. Pertama, air tipe 1 atau air standar. Artinya secara fisika tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak berasa. Tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung bakteri. Air tipe ini hanya berfungsi standar menghilangkan rasa haus atau kebutuhan hidrasi tubuh. Kedua, air tipe 2 atau air mineral. Biasanya ditambahkan kandungan natrium, kalium, kalsium, dan mangan. Bagus untuk keseimbangan elektrolit tubuh, tulang, dan gigi. Juga untuk menghilangkan rasa haus. Namun tidak disarankan konsumsi jangka panjang untuk penderita gagal ginjal, karena kandungan mineral dapat membebani ginjal. Ketiga, air tipe 3, air oksigen. Biasanya ditambahkan oksigen untuk membuatnya terasa lebih segar. Namun secara ilmiah, belum terbukti mampu menambah oksigen dalam tubuh, karena sumber utama oksigen sudah terpenuhi oleh paru-paru. Keempat, air tipe 4, air alkali atau ion positif. Biasanya pH-nya di atas 8, dan ditambahkan ion positif. Tujuannya agar membantu detoksifikasi, bagus untuk masalah mah. Namun tidak disarankan untuk konsumsi jangka panjang, karena air alkali tidak baik diminum terus-menerus karena bisa mengganggu proses pencernaan tubuh. Kelima, air tipe 5, disebut air hidrogen. Biasanya ditambahkan hidrogen, sehingga mampu berfungsi sebagai antioksidan yang mampu dimanfaatkan mitokondria sebagai daya listrik untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Air hidrogen ini sangat bagus untuk dikonsumsi jangka panjang. Jadi kesimpulannya, tidak semua air punya kemampuan sebagai antioksidan. Hanya air tipe 5 saja yang mampu sebagai antioksidan. Sebagai informasi untuk Anda, berikut adalah hasil penelitian terhadap berbagai jenis air tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe keempat. Ternyata kebanyakan air tipe tersebut justru mengandung O, R, panjang, positif, hingga 400 mV. Artinya air-air tersebut justru menjadi pemicu stres oksidatif. Sahabat sekalian, Anda semua beruntung, karena saya perkenalkan air minum Okeara. Okeara adalah ultralight hydrogen water, merupakan air minum hidrogen terstruktur pertama di dunia. Diproduksi berdasarkan lebih dari 1000 penelitian tentang hidrogen molekuler. Air hidrogen terstruktur adalah air yang molekulnya sangat teratur, bahkan membentuk heksagonal. Air terstruktur dipercaya mampu menembus mitokondria sangat cepat, sehingga dapat berfungsi sebagai aliran listrik buat mitokondria. Sementara itu, air tidak terstruktur merupakan sifat alami air, dan lebih susah diserap masuk ke dalam mitokondria. Inilah sebabnya, untuk membuat air menjadi terstruktur, maka air perlu diterapi menggunakan medan elektromagnetik. Berikut adalah 3 tahapan penting dalam memproduksi air minum Okeara. Pertama, proses filtrasi osmosis terbalik atau RO, yang bertujuan menghilangkan virus, bakteri dan bahan kimia berbahaya dalam air. Kedua, proses strukturisasi air, dengan metode medan magnetik, sehingga molekul air menjadi teratur dan mudah diserap masuk ke membran sel dan mitokondria. Ketiga, proses penyuntikan hidrogen. Sesuai informasi saya sebelumnya, hidrogen ini sangat bermanfaat untuk proses regenerasi sel, dan air mampu berfungsi sebagai antioksidan alami. Berikut adalah spesifikasi teknis air minum Okeara. Pertama, kandungan hidrogen sangat tinggi, yaitu 800 hingga 1000 ppb atau part per billion. Kedua, kandungan TDS atau total dissolved solids antara 5 hingga 15 ppml, kategori premium. Ketiga, pH berada di antara 6,5 sampai ke 7,5. Keempat, kadar O, R, panjang, potensial mencapai -300 hingga -400 mV. Artinya sangat kuat mengatasi stres oksidatif. Jadi sahabat, inilah keunggulan Okeara untuk Anda. Pertama, bebas bakteri. Kedua, kemampuan hidrasi superior. Ketiga, merupakan detoksifikasi alami yang kuat. Keempat, membantu pemulihan otot lebih cepat, sehingga bagus untuk atlet. Kelima, mendukung sistem imun tubuh bekerja. Keenam, melindungi sel dan tubuh dari stres oksidatif. Ketujuh, membantu proses perbaikan sel tubuh.
Anda mungkin sering mendengar air hidrogen yang diproduksi dengan mesin portabel seperti pada gambar. Perbedaan dengan air minum Okeara adalah, hidrogen yang dihasilkan oleh mesin portabel sangat minim, hanya berkisar 200 hingga 300 ppb atau part per billion, sementara Okeara di atas 800 hingga 100 ppb. Selain itu, air yang digunakan air biasa, kebanyakan air mineral, sehingga merupakan air jenis tidak terstruktur, yang tentu saja lebih sulit diserap oleh mitokondria sel. Karena merupakan air hidrogen terstruktur, maka kurang dari 30 menit, hidrogen dalam Okeara langsung mampu membantu mitokondria memperbaiki sel dari dalam. Di menit pertama, air minum Okeara sudah masuk ke aliran darah melalui lambung dan usus kecil. Di menit kelima, hidrogen pun mulai tersebar ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Di menit ke-10, hidrogen tembus ke membran sel mitokondria dan langsung membuat mitokondria bekerja memperbaiki sel yang rusak. Di menit ke-20, hidrogen masuk ke sel otak dan mulai mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Dan di atas menit ke-30, hidrogen pun mulai dilepaskan dan dikeluarkan melalui saluran pernafasan Anda. Jadi sahabat sekalian, jika Anda rutin konsumsi Okeara, maka inilah yang Anda rasakan. Pertama, rasa haus akan cepat hilang. Kedua, pulih lebih cepat setelah mengalami kelelahan. Ketiga, energi selalu prima. Keempat, susah mengalami sakit, dan organ-organ mengalami perbaikan sel. Selain itu, secara fisik, maka sinar ultraviolet dan polusi tidak akan membuat wajah kusam, berjerawat, flek, maupun keripit. Jika Anda sudah mengalaminya, maka wajah Anda akan kembali pulih, bersih, cerah, dan mengencang. Anda mudah kembali. Jadi sahabat, tentu saja Anda sudah tidak sabar lagi untuk segera mengkonsumsi Okeara. Anda bisa mendapatkan Okeara di seluruh merchant kami, atau melalui para konsultan kami. Berikut adalah harga dari air minum Okeara. Pertama, Okeara 500 ml, seharga Rp88.000, atau satu box, isi 24 botol, seharga Rp2.112.000. Kedua, untuk kebutuhan di rumah, Anda bisa memilih Okeara 12 liter, yaitu seharga Rp1.515.000. Ketiga, khusus untuk Anda yang sedang mengalami sakit dan butuh penyembuhan cepat, Anda bisa memilih Okeara 12 liter Blue dengan kandungan hidrogen yang jauh lebih tinggi, seharga Rp2.888.000. Jadi, manusia sehat seperti Anda disarankan konsumsi minimal 1 hingga 2 botol Okeara 500 ml per harinya. Jadi, sahabat Okeara, izinkan saya menyampaikan pesan dari brand ambassador Okeara, Ibu Devi Erna Rahmawati. Beliau mengajak Anda semua untuk bergabung bersama komunitas Okeara. Jaga kesehatanmu mulai hari ini, dan sekaligus Anda juga bisa mengembangkan bisnis Anda bersama-sama dengan kami. Salam Okeara.